Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak, walaupun di luar sana hujan, mendung, ada yang hujan deras di wilayah sekitarnya, tetapi jangan menghalangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu ya anak-anak. Oke, Iya, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu hari ini siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nanti Ibu sebutkan namanya, tolong angkat tangannya ya anak-anak. Iya Ibu. Ya, Bu. Yang pertama, Atika hadir. Hadir Ibu. Ya. Heni Wijaya Astuti. Hadir Ibu. Khairuman Jailani. Hadir Ibu Guru. Nur Aeni. Hadir, Bu. Nurul Hayati. Nurul Hayati belum hadir. Belum Ibu. Rina. Mungkin masih macet Bu. Rina. Hadir Bu. Risnadi. Masih di Belum, jalan, Bu. Bu. Pulang Bu. Chat. Suwarni. Sakit Bu. Hadir Bu. Wanti. Hadir Bu. Yuniar Aprilianti. Nggak tahu Bu, belum ada kabar Bu. Nggak ada kabarnya, Bu. Oke. Sambil berjalan ya, sambil menunggu rekan teman-teman yang lain. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membahas dulu materi yang lalu yang sudah kita pelajari. Kemarin kan kita mempelajari bagian dari teks prosedur juga ya. Sebelum sekarang kita masuk ke materi menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang lalu, karena kan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagian dari teks prosedur yang meliputi itu pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan di bagian umum itu contohnya teks prosedur seperti apa, kemudian mana yang menjadi pernyataan umumnya, mana yang menjadi bagian atau langkah-langkahnya. Dan juga mungkin Ibu sudah menjelaskan sekilas ya, belum semuanya Ibu jelaskan tentang apa itu teks prosedur, cirinya seperti apa. Nah, itu akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, sekarang Bu. Ibu mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi yang akan kita yang akan kita bahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, teks prosedur. Ada yang tahu apa itu pengertian teks prosedur? Saya Bu. Coba, saya Bu Anissa. Apa pengertian teks prosedur ya? Saya akan jawab. Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya kan Bu, cara memasak, misalnya masak nasi goreng yang saya pandai ya Bu, atau membuat Indomie kuah, seperti itu Bu. Benar kan Bu? Betul, Heni. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sama seperti Bu Heni tadi, kalau sudah betul, jawaban kita betul juga Bu Guru. Anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint. Silahkan, sudah kelihatan anak-anak? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Aduh, mohon maaf ya. Dan kebahasaan teks prosedur serta mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan ya. Nah,
Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang apa anak-anak? Struktur dan kebahasaan Dan teks kebahasaan teks Dan prosedur, Bu kebahasaan Guru. Oke. teman-teman. Nah. Kalau saya tidak suka tidak ya. Ini anak-anak, pengertian dari teks prosedur yang tadi kalian sudah kemukakan bahwa teks prosedur ini adalah teks yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah sesuatu secara berurutan, sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang cara, tujuan, bahkan langkah-langkah yang mana nanti langkah tersebut bisa kalian ikuti secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan yang diinginkan seperti oleh kalian nanti kerjakan. Contohnya nih, kalau kamu misalkan membuat kue tidak dengan langkah-langkah yang ada, nanti yang ada kuenya kosong atau misalkan kuenya tidak mengembang atau gagal lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nih tadi yang dijelaskan oleh Hairuman, cara membuat kopi. Menurut kalian dari ketiga jenis ini, cara membuat kopi itu masuk kepada jenis teks prosedur yang mana? Ayo. Sederhana, Bu. Sederhana. Ya, betul. Teks prosedur sederhana. Ya, apa sih teks prosedur sederhana? Yaitu jenis teks prosedur yang di dalamnya terdapat hanya dengan 2 atau 3 langkah seperti prosedur mengoperasikan setrikaan. Kemudian anak-anak, ini ada ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ciri-cirinya? Coba tolong bacakan sama Nur Aini. Nur Aini bengong terus nih. Iya, Bu, Bacakan, belum Nur, ciri teks sarapan. prosedur. Udah mau malam. Iya, Bu, belum sarapan. Nur, Belum ciri ada prosedur. kalian Saya bacakan, Bu, cirinya, Belum Bu. cuci piring itu, Bu. Ya, Itu yang marah mana sama Teks ibunya. prosedur. Judul ditulis secara jelas. Oke. Langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Ya. Betul kan, Bu? Ya, lanjut, Langkah Nur. kerja yang satu dengan langkah kerja yang lainnya koheren. Ya. Teks bersifat informatif. Teks dipaparkan secara terperinci. Isi informasi bersifat objektif. Informasi yang disampaikan bersifat universal. Teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Itu, Bu, ciri teks prosedur. Iya. Ya, jadi ada berapa anak-anak? Ada 8, Delapan, Bu. Bu. ciri-cirinya. Ada yang pertama judul. Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, silakan Heni. Ya, itu Bu, yang nomor 3 itu koheren itu artinya apa, Bu? Nah, ini koheren ini adalah merupakan kekompakan hubungan antar kalimat sehingga kalimat tersebut bisa dibentuk menjadi sebuah alinea. Jadi koheren itu antara paragraf 1, paragraf 2 itu harus saling berkesinambungan, harus nyambung, Bu. Jangan sampai Bu Heni di paragraf 1 menjelaskan cara mencuci tangan. Kenapa di paragraf 2 jadi cara menggunakan make up yang Baju. baik dan benar. Nah, itu tidak nyambung, Heni. Jadi koheren iya, itu iya, harus ada kekompakan hubungan antar kalimat dengan kalimat yang Bu. lainnya. Ya. Ya. Iya, Bu. Ya, Jelas Bu, sudah, Bu. terima kasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya ini yang nanti akan kita bahas ke depan adalah struktur teks prosedur. Ada apa saja di struktur? Yang pertama itu adalah judul. Nah, tadi juga diciri ya, di yang pertama itu adalah harus ada judulnya yang jelas. Nah, di strukturnya pun ini harus ada judul. Nah, struktur yang pertama dari teks prosedur ini adalah judul, anak-anak. Judul dalam teks prosedur ini bisa merupakan nama benda atau sesuatu yang akan kamu buat. Contoh, cara membuat es krim. Dan juga bisa cara melakukan sesuatu. Misalkan, tadi yang contohnya nama benda ya. Contohnya es krim. Ada juga cara melakukan sesuatu. Contohnya cara membuat es krim yang enak. Nah, itu ya judul struktur teks prosedur.
Apakah struktur teks prosedur itu judulnya harus cara-cara membuat makanan? Tidak ya anak-anak, bisa juga cara membuat YouTube atau misalkan cara make up yang bagus supaya glowing. Nah, itu banyak ya contoh-contoh. Iya, iya Bu, pantesan Ibu glowing. Ibu, Makasih, Nur. Ibu, Kemudian tujuan. Ya, Tika. saya permisi Bu, kamar mandi boleh nggak Bu? Ya, jangan lama-lama ya, Tika. Ya Bu. Oke. Tujuan. Nah, berikutnya adalah tujuan. Di bagian ini biasanya terdapat informasi mengenai hasil akhir yang akan dicapai setelah semua langkah atau tahapan dilakukan. Selain itu, ada juga yang menambahkannya dengan informasi singkat mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini biasanya ditempatkan di bagian awal ya, anak-anak. Sebuah teks prosedur akan tetapi sifatnya opsional. Opsional itu sifatnya bisa digunakan, bisa tidak mengurangi struktur dari teks prosedur tersebut. Contoh, tadi kenapa saya menanyakan apa manfaat dari kopi Hairuman ketika Hairuman menjelaskan cara membuat kopi, karena nah ini adalah bagian dari tadi struktur teks prosedur. Ibu akan perlihatkan contoh sama kalian, contoh struktur teks prosedur yang mana bagian tujuannya, yang mana bagian judul. Nah, kemudian di sini ada bagian material. Nah, atau bahan-bahan. Anak-anak suka bikin kue kan? Suka, Bu. Anak-anak, ini bagian material ini adalah bagian yang biasanya penulis akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang akan digunakan, peralatan atau material lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah yang dijelaskan. Bentuknya bisa berupa rincian, daftar atau paragraf, dan biasanya ditulis secara rinci agar pembaca mendapatkan hasil yang baik. Tujuannya agar pembaca mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ini contohnya anak-anak, ada cara membuat blog secara gratis, contohnya cara membuat es krim Bonco Delima. Nah, ini silakan kalian lihat dari kedua contoh ini adalah bagian langkah ya. Tujuan. Nah, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, ini ada hubungannya dengan contoh yang barusan Ibu jelaskan. Kelihatan nggak anak-anak slide-nya? Iya Bu. Kelihatan, Bu. Nah, di kaidah kebahasaan ini, yang pertama adalah ciri teks prosedur ini kebahasaannya menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Bagian B itu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah tadi Wanti, itu bisa di integratif. Di sini kalau kalimat imperatif itu bagian A. Iya, salah, maaf Ibu tadi batuk jadi fokusnya hilang. Nah, yang kedua, kita kedua dulu ya, jangan dulu ketiga. Ada kalimat deklaratif. Apa sih kalimat deklaratif? Itu juga kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Jadi kalau deklaratif itu hanya memberikan informasi kepada pembaca. Benar, untuk kelompok 1 silakan catat Atika, Risnadi, dan Wanti. Ya. Iya Ibu. Untuk kelompok 2, Herman, Henny, dan Nurul. Ya. Iya Bu. Oke, untuk Ya, Bu. kelompok 3, Suwarni, Yuniar, dan Nur Aini, serta Rina. Oh, karena kelompok satunya Risnadi tidak ada, jadi dari kelompok 3 Ibu pindahkan ke kelompok 1 itu siapa ya? Siapa yang kegiatan kalian yang kedua adalah anak-anak ini untuk kegiatan kelompok kalian ya. Bacalah sebuah teks prosedur. Kamu bisa mendapatkan teks tersebut dari surat kabar, buku, maksudnya buku paket ya anak-anak kalau kalian punya, ataupun internet. Kelompok 1 ya Bu. Ya. Merupakan salah satu jenis sarapan yang digemari masyarakat Indonesia dan salah satu gorengan yang paling enak adalah pisang goreng. Adapun bahan-bahannya yang pertama, pisang, garam, tepung, gula pasir, minyak goreng, air matang. Langkah-langkahnya.
Yang pertama, langkah pertamanya masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika warna pisang sudah berubah menjadi warna coklat keemasan, maka pisang goreng sudah matang. Goreng hangat siap dihidangkan dan siap untuk dimakan. Oke, simpulannya sudah? Simpulannya udah, Bu. Oke. Alhamdulillah ternyata pemahaman kalian sudah sampai di struktur teks prosedur ya. Terima kasih anak-anak. Berhubung waktu Ibu sudah habis, sudah waktunya kalian berganti pelajaran yang lain, guru yang lain sudah menunggu di luar ya. Jadi kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan ya anak-anak, dipersiapkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.